Yang jelas kita tidak bisa menunggu-nunggu untuk tidak segera dilakukan penanganan darurat. Kita segera itu kejadian hari itu juga kita eksekusi penanganan daruratnya. Karena semakin lambat kita menangani itu, dampaknya semakin meluas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang semua warga Pekalongan yang saat ini menyaksikan podcast perdana kami, podcast Kusbang 45, kolaborasi untuk sigap membangun dengan semangat 45 bareng bangun kota. Sudah bersama saya kali ini Kepala Dinas PUPR Kota Pekalongan Bapak Bambang Sugiharto. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat ya, seperti apa pelayanan dan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Pekalongan. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dea. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini inovasi yang up to date sekali ya Pak dari Dinas PUPR. Kita mengadakan podcast, mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana tujuannya dan kemudian ini kenapa tagline-nya seperti ini Pak? Iya, jadi selamat pagi semuanya, warga Pekalongan. Di bulan Agustus ini ya, bulan Agustus ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, DPUPR mempersembahkan buat masyarakat Kota Pekalongan. Sekarang kami sudah punya podcast. Namanya podcastnya Kusbang 45. Kusbang 45. Jadi itu ada dua arti ya. Yang pertama kebetulan memang alamat DPUPR itu di Jalan Kusuma Bangsa nomor 45. Kusuma Bangsa 45. Kemudian Kusbang 45 yang kedua artinya kita ada akronim ya. Akronim. Jadi Kusbang 45 itu yang 45 itu semangat 45, Kusbangnya itu kolaborasi untuk sigap membangun negeri. Jadi disingkat Kusbang 45. Kemudian tagline bareng bangun Kota Pekalongan. Jadi memang DPUPR itu tidak bisa sendirian dalam membangun Kota Pekalongan, mewujudkan visi misi Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota. Karena kita harus berkolaborasi dengan semua pihak. Baik antar OPD maupun dengan masyarakat. Sehingga mudah-mudahan podcast kami ini di DPU ini, Kusbang 45 itu bisa menjadi sarana komunikasi, menjadi sarana informasi bagi apa yang telah direncanakan oleh DPUPR maupun yang sedang dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan oleh DPUPR Kota Pekalongan, sehingga masyarakat bisa selalu bisa menerima, mengetahui update informasi apa-apa yang akan diprogramkan dan sedang dilakukan oleh DPUPR Kota Pekalongan. Nah, ngomong-ngomong lebih mengenal ya, tidak afdol kalau kita mungkin tidak memprolog dulu bidang-bidang apa saja yang ada di DPUPR Kota Pekalongan, kemudian pelayanan-pelayanan dan pekerjaan utama di setiap bidangnya itu apa. Mungkin Pak Kadis bisa memprolog Pak, monggo Pak. Jadi di DPUPR Kota Pekalongan, saya mulai dulu dari singkatan dulu ya. DPUPR itu apa? DPUPR singkatannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jadi ada dua rumpun ini ya, rumpun pekerjaan umum dan rumpun penataan ruang. Dimana kalau kita tarik ke atas di Kementerian Teknis di pusat, itu DPUPR itu di Kementerian PU sekarang, di PR-nya penataan ruang itu di Kementerian Agraria dan ATR BPN ya. Kemudian di kami itu ada satu sekretariat 4 bidang. Jadi sekretariat itu dipimpin oleh sekretaris dinas. Di bawahnya ada 2 subbag, yaitu subbag umum kepegawaian dan subbag perencanaan, evaluasi dan keuangan. Kemudian bidang itu kami ada 4 bidang. 4 bidang. Bidang yang pertama bidang Bina Marga,
Itu yang mengampu masalah jalan, jembatan, kemudian saluran pematus jalan, kemudian pedestrian dan lain-lain utilitas jalan. Kemudian untuk yang kedua bidang SDA, bidang sumber daya air itu mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya air. Apa itu sumber daya air? Ada irigasi, ada drainase, ada pengendalian banjir. Kemudian yang ketiga bidang cipta karya. Cipta karya itu tugasnya adalah mengkoordinir bidang penyediaan sanitasi. Di samping itu Cipta Karya juga ada tugas untuk pembinaan jasa konstruksi. Itu salah satunya mengadakan pembinaan terhadap para penyedia jasa di Kota Pekalongan, baik itu jasa konsultansi maupun konstruksi. Kemudian yang keempat bidang tata ruang dan bangunan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di samping kita Kementerian Teknisnya di Menteri PU, itu yang satu bidang itu Kementerian Teknisnya di Menteri ATR BPN, karena terkait dengan penataan rumah. Itu di mana bidang tata ruang dan bangunan ini mengurusi tentang pengelolaan tata ruang, pengaturan tata ruang, pengendalian tata ruang di Kota Pekalongan. Satu lagi ada tambahan tugas yaitu tentang bangunan, di mana bidang ini mengampu mensupervisi terhadap semua perencanaan bangunan yang dilakukan oleh OBD-OBD di luar DPU. Jadi semuanya dokumen dokumen perencanaan itu yang di luar OPD PU itu harus mendapat legalisasi dari PU melalui Kepala DPUPR. Baik, mungkin kita pertama ke bidang yang Bina Marga dulu ya Pak ya. Tadi disampaikan bahwa Bina Marga utamanya tentang jalan ya Pak, jalan, jembatan, kemudian saluran pematus juga ya Pak ya, dan prasarana jalannya ya Pak. Jalan itu kan banyak ya Pak ya di Kota Pekalongan. Apakah seluruhnya itu menjadi urusannya Bina Marga Pak? Iya. Kalau jalan kalau kita urut dari pusat ya, itu ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Ada jalan yang merupakan kewenangannya pemerintah pusat. Ada jalan yang merupakan kewenangannya pemerintah provinsi. Ada jalan yang menjadi kewenangan kota, yang itu PU, yang jalan kota. Ada jalan yang menjadi kewenangannya Perkim, Dinas Perkim, yaitu jalan lingkungan. Jadi memang kadang di kami ini banyak aduan masyarakat yang kami terkait dengan jalan. Pokoknya kalau ada jalan lubang itu urusannya PU, padahal itu belum tentu seperti itu. Jadi ada kelas-kelasnya, ada yang merupakan kewenangan pusat, PU pusat, kemudian provinsi, ada PU, ada Dinperkim. Jadi mungkin sebagai gambaran, Mbak, jalan-jalan lingkungan termasuk salurannya itu menjadi kewenangan Dinas Perkim. Kemudian jalan-jalan kota, mungkin arteri kota ya, seperti misalnya di depan kantor PU ini ada Jalan Kusuma Bangsa, itu menjadi kewenangan kota melalui DPUPR. Kemudian mana jalan provinsi? Dulu kita di Kota Pekalongan itu ada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu mulai Jalan Imam Bonjol di Ponegoro, kemudian Jalan WR Supratman. Dulu itu kewenangannya provinsi. Ketika TPI di sana di pelabuhan itu masih menginduk di provinsi. Masih istilahnya transaksinya masih besar itu ya. Karena ceritanya kan dulu TPI Kota Pekalongan itu menjadi yang nomor 2 setelah Bagansi Api-Api ya di Indonesia ya. Nah dulu itu ketiga ruas itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Tetapi sejak tahun 2017 apa 18 ya pastinya itu ya, ketiga ruas itu sudah di downgrade, diserahkan kewenangannya menjadi jalan kota, gitu ya. Sehingga tahun ini kita akan ada pekerjaan peningkatan jalan Imam Bonjol Diponegoro ya, yang kemarin sempat viral di medsos dan berbagai kanal pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan itu yang memang sudah sangat lama mengalami kerusakan ya. Kemudian jalan nasional itu yang mana itu? Nah, kalau yang melewati Kota Pekalongan itu kalau kita mulai dari timur ya, itu mulai Jalan Dr. Sutomo itu yang mulai dari perbatasan dengan Batang, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, depan terminal sampai Ponowawen gitu ya Pak berarti Ponowawen, kemudian setelah Ponowawen Jalan Wilis, berarti ke Mataram, ke Mataram, kemudian ke utara Jalan Sriwijaya, ya, terus belok Jalan Slamet sedikit, ketemu Jalan Gajah Mada, sampai ke barat, itu sampai perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan ya, itu di Sabar Menanti, itu yang masuk wilayah Kota Pekalongan, yang jalan nasional. Kemudian kalau dari sisi barat, mulai dari Jalan Gajah Mada, kemudian Jalan Pemuda, Jalan Merdeka itu yang seputaran itu ya. Monumen ya Pak ya? Monumen, kemudian ketemu Jalan KH Mansur, ketemu Jensut. Jadi Ponowawen belok lagi ke timur. Ya, itu sudah. Jadi itu yang menjadi kewenangan jalan nasional sehingga apabila ada kerusakan, walaupun itu pengaduannya masuk ke kami, ke DPUPR, itu kami hanya bisa meneruskan keluhan itu kepada Kementerian PU lewat PPK-nya yang di Gringsing, gitu ya. Itu. Kemudian yang tadi yang jalan permukiman ya, itu saya jalan masuk kampung saya gitu, masuk perumahan saya. Itu dalam kesempatan ini kami juga sampaikan pada masyarakat bahwa untuk jalan-jalan lingkungan itu kami tidak bisa melakukan pemeliharaan karena itu bukan kewenangan DPUPR. Sehingga kalau toh pun itu ada pengaduan yang masuk ke kami, ya kami teruskan kepada teman-teman dari Dinas Perkin. Nah, semua itu baik jalan lingkungan, jalan kota, jalan provinsi, jalan pusat itu ada SK. Nah, kalau pusat itu kelas jalan, ruas-ruas jalan itu masuk menjadi keputusan Menteri PU. Kemudian untuk jalan provinsi, keputusan gubernur, kemudian untuk jalan kota, baik itu jalan kota maupun jalan lingkungan itu dituangkan melalui SK Wali Kota. Jadi ini menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan pemeliharaan maupun peningkatan yang merupakan belanja modal ya bagi, sehingga nanti ketika semuanya itu sudah ada SK-nya, ketika kita melakukan belanja modal itu nanti kita bisa mencatat aset kepada ruas-ruas yang dilaksanakan itu. Ada alamatnya berarti ya. Iya. Oh, berarti kalau misalkan masyarakat nih Pak mau minta untuk jalannya ditinggikan, diperbaiki, tapi kalau itu lokasinya di area kampungnya, area perumahannya berarti tidak ke kami ya Pak, tidak ke kita ya Pak? Iya. Ya itu pokoknya tergantung ruasnya di mana dulu. Iya. Sekarang mulus nih Pak, dari monumen belok ke utara, ke Blas sampai ke alhamdulillah sudah lumayan. Ya. Cuman kadang gini, ya kita tuh sebenarnya dilematis ya. Jalan rusak kadang itu banyak keluhan. Tapi kita sudah mulus, nanti pada ngebut. Sehingga saya juga menghimbau pada semuanya ya, para pengguna jalan ya berbijaklah ketika kita berkendara di jalan ya, karena kecerobohan kita itu bisa menyebabkan
kemalangan bagi orang lain itu. Pak, mungkin juga masyarakat nih mungkin kepo nih Pak. Biasanya kan mungkin keluhan atau pengaduan itu satu orang mengadukan jalan ini, orang lain mengadukan jalan itu, terus mereka penasaran kok pengaduan saya kok tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Sebenarnya apakah ada mungkin prioritas atau gimana Pak untuk mana yang ditindak lebih dulu gitu Pak? Iya, jadi memang kalau orang mengadu itu memang harapannya kan secepat-cepatnya ditindaklanjuti. Ya itu memang ya. Kalau saya punya keluhan pun ya pengennya hari ini saya ngeluh, hari ini juga diselesaikan gitu ya. Tapi kan begini, kami ini kan punya keterbatasan sumber dayanya, sedangkan yang harus ditangani itu banyak. Sehingga kalau kita menghadapi yang seperti itu, di hari yang sama, kita menerima pengaduan lebih dari satu itu, ya kita tetap prioritaskan bukan urut pengaduannya ya, tapi kita prioritaskan mana ruas jalan yang volume lalu lintasnya yang lebih tinggi. Karena semakin padat lalu lintasnya itu semakin tinggi kerawanan lakanya. Sehingga kita lihat dulu nih mana yang volume lalu lintasnya tinggi itu kita tangani dulu, baru nanti yang lain kita sesuai dengan prioritasnya. Untuk rehabilitasi Pak atau mungkin perbaikan atau mungkin peningkatan jalannya itu, apakah semuanya itu anggarannya dari pemerintah kota atau mungkin ada bantuan juga Pak dari pemerintah provinsi ataupun pusat? Jadi di awal tahun 2025 ini ya, kita kan sama-sama merasakan juga ya ada kebijakan pemerintahan baru, ada Perpres 1 2025 ya yang mengamanatkan semuanya itu di efisiensi anggaran ya. Suka tidak suka itu akan mempengaruhi kemampuan fiskal kita untuk membangun. Nah, apa solusi kita untuk mengatasi kebutuhan pembangunan kita, belanja pembangunan kita ya kita berupaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan yang lain itu ya, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Walaupun kadang itu juga belum tentu menghasilkan sesuatu yang menyenangkan ya, karena kita juga tahu kan yang di efisiensi itu tidak hanya pemerintah kabupaten kota saja, provinsi pun kena refocusing ya, sehingga ya kita juga harus maklum untuk keadaan seperti ini. Nah, apa yang kita lakukan menghadapi situasi yang seperti ini ya, yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan sumber dana yang kita punya, yaitu dengan mempertahankan kinerja jalan gitu. Pokoknya jangan sampai jalan berlubang itu terlalu lama kondisinya berlubang. Ya segera kita lakukan penambalan jalannya. Nah, di samping itu perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun ini kita masih mengusulkan beberapa peningkatan jalan melalui skema Inpres Jalan Daerah. Nah, ini kemarin kita sudah bersurat ke Pak Menteri, kemudian kemarin juga sudah ada DES yang kita diundang di Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional, dan itu sudah dilakukan, dan di sana itu juga di DES juga terkait dengan kelengkapan readiness kriterianya. Jadi semua usulan sekarang itu harus memenuhi RC-nya. RC itu readiness kriteria, mulai dari lahannya harus clear and clean dulu. Kemudian DD-nya harus sudah siap. Kemudian dokumen lainnya misalnya SPPL itu juga harus siap. Sehingga kalau itu sudah sah semua dan dinilai direkomendasi oleh balai, itu baru bisa diajukan ke Kementerian PU Pusat dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu program penanganan jalan di Kota Pekalongan di tengah-tengah
keterbatasan anggaran di kita. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya kalau tidak segera ditangani itu bukan tidak segera ditangani ya Pak, tapi persiapannya dan pengusahaannya itu sedang OTW gitu ya. Nah terus Pak, saya mungkin juga mau bertanya Pak, kalau tadi Bapak sampaikan kalau peningkatan jalan persiapannya banyak gitu. Kalau sekedar jalannya berlubang itu bisakah setiap waktu gitu langsung ditindak oleh Bina Marga? Apakah masyarakat langsung mengadukan saja atau gimana? Iya, jadi kan banyak kanal ya, banyak kanal pengaduan melalui lapor ajib ya, lapor ajib itu ada, kemudian dari kanalnya PU sendiri juga ada, kemudian lewat medsos pribadi juga bisa itu, lewat WA kami juga bisa, jadi banyak. Ada juga yang sosmed juga ada, kemudian ada juga yang langsung WA ke Pak Wali, kemudian di forward ke kami ada. Jadi kalau khusus yang untuk pemeliharaan jalan itu kami memang sudah menyediakan anggaran untuk pemeliharaan rutin ya, sehingga kapanpun itu asal anggarannya masih ada langsung kita eksekusi. Cuman tadi yang sudah di depan saya sebutkan bahwa kalau misalnya di hari yang sama itu banyak aduan, memang yang kami tangani itu adalah pada ruas-ruas yang volume lalu lintasnya itu padat. Karena itu jalan yang kerawanannya lebih tinggi. Nah, itu tetap prioritasnya pada jalannya. Tapi yang lain apakah tidak? Ya tetap diperhatikan, tapi nanti dulu setelah ini yang prioritas ini kami tangani dulu. Terus tadi disampaikan juga bahwa Bina Marga itu juga mengurusi tentang saluran pematus dan trotoar, Pak. Saluran pematus itu apa, Pak? Jadi saluran pematus itu adalah saluran untuk menampung air yang dia berada di atas badan jalan, gitu ya. Sehingga pematus ya pengering gitu ya. Sehingga harapannya jalan itu bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Karena kita bisa lihat ya, pada ruas-ruas jalan yang drainase pematusnya buruk, pasti rusak. Terkena. Gitu kan? Terkena, ternyata pasti ada rusak. Sampahnya gitu. Iya, pasti rusak. Karena apa? Apalagi kalau perkerasannya itu masih perkerasan yang fleksibel, perkerasan masih aspal. Aspal itu musuhnya air gitu ya. Nah, ketika jalan aspal dan drainasenya masih buruk dan ada misalnya terjadi hujan, ada genangan di situ, tidak segera tuntas ini genangan, sementara jalan itu masih dilalui oleh kendaraan terus, ya sudah, hampir pasti jalan itu cepat rusak. Jadi menyelesaikannya sekalian ya Pak ya, jalannya ya saluran pematusnya. Terus kalau misalkan mau melakukan pembangunan begitu Pak ya, terus trotoarnya kan saya butuhkan untuk diturunkan. Iya, karena saya mau buka jalan gitu. Itu juga ke Bina Marga berarti Pak izinnya Pak? Iya, di Bina Marga juga ada namanya perizinan penurunan trotoar misalnya ya. Di salah satu pelayanan di kami itu ada izin penurunan trotoar. Jadi memang kita itu harus juga mengakomodir kepentingan masyarakat, baik itu masyarakat yang punya bangunan maupun masyarakat yang pejalan kaki. Jadi kalau ada warga yang kebetulan dia di pinggir jalan besar, yang di depannya ada trotoar yang kebetulan itu nutup pintu masuknya, akses masuknya. Itu bisa masukkan ke kami untuk penurunan trotoar. Tetapi nanti rekomendasi kami itu tetap diizinkan, tapi jangan sampai penurunan trotoar itu jangan sampai merugikan para pengguna jalan. Pengguna jalan harus tetap terfasilitasi. Ya. Baik, tadi sudah membahas tentang jalan dan jembatan. Mungkin kita juga akan masuk ke bidang yang kalau negara air menyerang ini membuat kita KO ya. Jadi kita masuk ke bidang sumber daya air. Ya,
SDA itu apakah hanya tentang banyu Pak? Banyu yang mana Pak? Yang maksudnya yang dari atas saja dan dari laut saja atau juga? Iya, namanya sumber daya air itu ya dari mana-mana. Bisa air dari atas berupa hujan, kemudian dari hulu berupa run off dari hulu gitu ya, kiriman dari hulu, kemudian air yang berasal dari laut. Ya, jadi kebetulan Kota Pekalongan ini kan posisinya di pesisir ya, pesisir, Pantura, kemudian kita ini dilewati beberapa sungai ya, mulai dari Banger, kemudian Kali Pekalongan, kemudian Bermi, kemudian Meduri gitu ya. Dan kebetulan Kota Pekalongan ini sangat bergantung terhadap sungai-sungai tadi. Sehingga semua sistem drainase yang dibangun, jadi kita ini membagi dalam 8 sistem subsistem drainase ya. Harapannya agar masing-masing subsistem ini tidak terhubung oleh subsistem yang lain. Ini keuntungannya. Kenapa begitu? Biar kalau ada masalah di salah satu subsistem itu tidak mempengaruhi sistem yang lain. Jadi memang kita berbuat terputus ini sistemnya ada ya terpisah lah ya, terpisah sehingga ketika ada trouble di salah satu subsistem itu tidak mempengaruhi sistem yang lain. Gitu ya. Nah, memang ya itu tadi di samping kita tuh lokasinya secara geografis itu di pesisir, kemudian secara elevasi kita memang ada daerah kita yang berada di bawah muka air laut. Jadi kalau dari penelitian itu ada yang 0 sampai yang paling tinggi hanya 6 meter di atas permukaan laut. Sehingga ini membuat kita ini kesulitan untuk mengatur drainase secara dia bisa mengalir gravitasi ya. Karena drainase kita itu hampir rata, itu tidak ada kemiringan. Sehingga ngalirnya agak sulit gitu. Sehingga memang sampai saat ini tuh kita untuk mengendalikan genangan itu harus pakai pompa. Biar keluar ke laut gitu Pak. Karena kalau kita mengendalikan kita masuk ke sungai, sungainya udah tinggi. Kita mengendalikan ke Bermi Meduri misalnya, itu Bermi juga tinggi. Sehingga semuanya pakai pompa. Nah, sampai saat ini kita sudah mempunyai 39 stasiun pompa ya. Stasiun pompa yang itu dibangun oleh APBD Kota Pekalongan maupun dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bangiu skemanya ya. Di samping itu kita masih ada juga kalau tidak salah 6-7 stasiun pompa yang itu masih dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juwana. Nah inilah beberapa prasarana banjir yang selama ini membantu membackup kita untuk mengendalikan genangan di Kota Pekalongan. Stasiun pompa itu berarti tidak hanya untuk mengalirkan air ke drainase dan kemudian ke sungai, tapi juga untuk nge-stopkah Pak air dari laut atau masuk? Iya. Jadi ada 2 jenis ya yang stasiun pompa itu memang ada yang kita proteksi total, tutup itu, terus di sini ada pompa, ada juga yang kombinasi. Ada yang ditutup, tapi ada yang ditutup dan ada pintunya. Harapannya kita ini untuk meminimalisir operasional pompa ya. Jadi ketika airnya itu turun dan air itu bisa masuk ke sungai secara gravitasi, itu ya si pompa dimatikan, tapi pintu dibuka sehingga bisa mengalir. Tapi kalau pada titik-titik yang tidak memungkinkan kita untuk mengalirkan air secara gravitasi, ya sudah kita tutup total. Semuanya pakai pompa. Nah, gitu. Jadi tergantung kondisi sekitarnya itu ya, apakah memungkinkan untuk gravitasi atau tidak. Ya. Kemudian Pak, kan kadang negara air itu kan menyerang tidak terduga ya Pak. Ya. Kadang gerilya juga tidak ada tedeng aling-alingnya ya, padahal panas tapi ternyata air masuk juga Pak.
Berarti kan stasiun pompa itu kan tidak bisa kalau nggak terpantau gitu. Berarti di setiap stasiun pompa itu ada petugasnya nggak Pak? Ada. Jadi semua stasiun pompa baik kondisinya aman maupun tidak aman, ya kami menugaskan di sana itu ya. Karena seperti sekarang ini ya, katanya kan sekarang itu musim kemarau katanya. Tapi katanya lagi sekarang kan kadang masih tiba-tiba hujan. Itu kan harus selalu siap siaga untuk kondisi apapun ya. Jadi kita walaupun kondisinya panas, tetap kita standby petugas di sana. Karena ada juga kan, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada apa, tapi permukaan itu banjir. Apa sih banjirnya? Rob itu. Kan itu juga harus ditangani. Kemudian kadang kan tanggulnya jebol gitu Pak. Langsung masyarakat langsung mengadukan gitu ya Pak. Kalau ada kejadian darurat seperti itu bagaimana Pak prosesnya untuk mengadukan? Jadi kebetulan yang sering terjadi jebol itu kan kalau tidak Bremi, Meduri. Bremi, Meduri. Jadi kebetulan dua sungai ini itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dua sungai ini kebetulan lokasinya itu di perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Sehingga ketika terjadi jebol, bisa jadi yang terkena dampak itu tidak hanya warga Kota Pekalongan, tapi dua-duanya. Nah, yang kita lakukan ya, yang pertama kita langsung koordinasi kan, kita lapor kepada pemerintah provinsi melalui Pusdataru yang mempunyai kewenangan kedua sungai itu, dan setelah itu kita lapor, kita sampaikan kejadiannya, kita sampaikan videonya dan sebagainya. Kemudian ya kita segera koordinasi dengan kabupaten untuk segera melakukan penanganan daruratnya seperti apa. Yang jelas kita tidak bisa menunggu-nunggu untuk tidak segera dilakukan penanganan darurat. Kita segera itu kejadian hari itu juga kita eksekusi penanganan daruratnya. Karena semakin lambat kita menangani itu, dampaknya semakin meluas. Karena apa? Durasi pasang dan durasi robnya itu sekarang itu lama Pak. Hampir banyak durasi pasangnya. Sehingga kalau kita misalnya kejadian hari ini kita jebol itu, hari ini kita lambat, ya sudah akhirnya sudah sampai kemana-mana itu. Memang itu harus cepat itu penanganannya. Dan kita kerjasama dengan BPBD, dengan biasanya juga kalau itu sudah parah itu kita juga minta bantuan dari tenaganya dari Polres, kemudian dari Kodim untuk kita berkolaborasi untuk penanganan daruratnya. Berarti bantuan-bantuan seperti mungkin karung pasir dan sebagainya itu juga ready ya Pak ya? Iya, kita memang sudah ada stok untuk emergensi ketika terjadi sesuatu yang tidak kita ingin di ruas-ruas tanggul sungai yang memang rawan untuk limpas maupun jebol. Kita kan sering sekali ya Pak ya terkena serangannya negara air. Itu berarti kan itu cukup terprediksi. Adakah mungkin proyek besarnya begitu Pak yang jangka panjang gitu untuk menyelesaikan masalah seputar air ini? Iya, jadi yang pertama ini saya sampaikan dulu bahwa dulu itu kan yang rawan rob itu kan mulai dari Pekalongan wilayah sisi utara barat sampai dengan utara timur gitu ya. Semuanya terdampak rob itu ya. Nah, mulai tahun 2021 itu Kota Pekalongan mendapat bantuan dari pusat melalui Kementerian PU yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana itu terkait dengan pembuatan bendung loji
kemudian penanganan tanggul laut yang di Degayu. Dan alhamdulillah itu proyeknya sudah selesai di tahun 2024 kemarin, itu sudah baru selesai itu. Selesai, dan alhamdulillah dampaknya sekarang ini untuk wilayah Pekalongan sisi utara timur, jadi mulai yang ikut dalam sistem Loji Banger, itu sudah terbebas dari rob. Nah, kita memang sekarang itu masih menyisakan PR kita yang 20% ya, 20% itu yang di wilayah utara, barat, itu mulai dari wilayah Bandengan, kemudian wilayah Pabean, Pasir Sari, Kramat Sari, kemudian sekarang itu malah robnya itu sudah sampai Buaran, sampai BRT. Ke barat ya malahan berarti Pak ya? Iya, barat. Utara ke barat. Utara barat. Ke selatan. Jadi dampak rob ini sekarang itu sudah sampai Bumirejo, Buaran. Nah, upaya apa yang sudah kita lakukan itu ya? Karena kebetulan tadi saya sampaikan bahwa Brebes Meduri itu lokasinya di perbatasan antara kota dan kabupaten Pekalongan. Sehingga untuk menangani ini kita harus berkolaborasi dengan semua pihak itu ya. Jadi mulai tahun 2023 kalau misalnya 2022 atau 2023 itu pemerintah provinsi melalui Pusdah Taruh itu sudah membuat perencanaan. Detail desainnya sudah jadi. Kemudian tahun kemarin 2024 itu juga sudah membuat dokumen lingkungannya, AMDAL-nya sudah. Oke. Kemudian tahun ini itu pemerintah Kabupaten Pekalongan itu sudah melakukan proses pengadaan lahan untuk bendung maupun kolam retensinya tahun ini. Mudah-mudahan ini selesai. Sehingga nanti semua RC-nya, semua readiness kriteria itu sudah bisa terpenuhi. Tinggal kita menunggu uangnya ada apa enggak dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan sih secara bertahap ya, mungkin kalau langsung sekian itu kalau kita melihat postur APBN yang sekarang itu ya agak berat gitu ya. Karena banyak program dari Pak Presiden yang program baru yang juga membutuhkan anggaran, sehingga kalau informasinya tidak salah itu tahun depan itu sudah akan mulai, walaupun baru kalau tidak salah turunnya itu 48 miliar mungkin dari pusat melalui balai besar ya. Kebetulan minggu kemarin itu kita sudah mengadakan rapat koordinasi ya. Kebetulan rapatnya di Kelurahan Jeruk Sari. Itu yang diundang itu dari Pusdah Taruh Provinsi, kemudian dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan balai besar. Itu menentukan titik-titik mana yang paling urgent untuk ditangani dulu ini. Ditangani dulu. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bisa mengurangi kerawanan terhadap potensi banjir terutama wilayah Kota Pekalongan. Karena kalau ini tidak segera memang yang terjadi itu begini. Tanggul yang sudah ada itu mengalami kebocoran, kemudian tingginya kurang sehingga limpas. Nah, kejadian ini menyebabkan banjir yang kemarin sempat itu di wilayah kita di Bandengan dan Kandang Panjang. Itu agak lama tergenang karena robnya masuk terus, tapi airnya tidak pernah mau pulang gitu. Jadi hari ini dia masuk, belum sempat pulang, ditambah lagi, sehingga kemarin juga banyak sekali aduan ke kami, baik yang dari warga Bandengan maupun yang Kandang Panjang, terutama yang perumahan Pesona Gria Panjang itu ya memang seperti itu. Nah, sebenarnya ada stasiun pompa di sana, cuman ketika itu dioperasikan, karena di bawahnya itu ada masih kebocoran dan limpas, ya nanti air akan selalu muter aja. Karena ada celahnya terus ya Pak. Ya, betul. Baik,
Saya tertarik dengan tadi yang Bapak sampaikan ada bendung gerak, Pak. Itu kinerjanya gimana, Pak? Itu airnya disedotkan terus kemudian dialirkan ke tempat lain atau gimana, Pak? Jadi bendung gerak yang sudah jadi ya, ini yang di Loji itu kan ada bendungnya yang melintang di Kali Loji. Itu ada sekitar kalau tidak salah 5 pintu ya, 5 pintu dengan lebar masing-masing itu 8 meter gitu. Kemudian yang di sebelah timurnya itu ada kolam retensi yang total luasnya sebenarnya 8 hektar ya. 8 hektar itu untuk kolam retensinya. Nah, memang karena kondisi kita memang dulu itu memohon kepada Kementerian PU untuk bisa memakai sebagian luasan kolam retensi itu untuk sementara kita gunakan dulu sebagai kolam tamat labuh. Ya. Sehingga saat ini yang murni berfungsi sebagai kolam retensi itu kalau tidak salah sekitar 3 hektar, yang 5 hektar itu untuk kolam tamat labuh. Cara kerjanya begini, jadi kalau SOP-nya kan elevasi air Sungai Loji itu kan diturunkan, gitu ya. Diturunkan. Kenapa diturunkan? Ini untuk meminimalisir operasional. Jadi kalau terjadi hujan deras misalnya semalam itu ya, tidak harus pompa itu dijalankan. Karena tadi kita masih punya cadangan ini, yang tadi diturunkan ini untuk cadangan volume air yang dari hulu maupun dari hujan itu ya. Nah, kalau ternyata elevasinya itu sudah melewati dari ambang SOP-nya, nah, dan di hilir bendungnya itu masih pasang, artinya ketinggian air di laut dan di hulu bendung itu masih tinggi laut misalnya itu, kan ini pintu tidak mungkin dibuka, sehingga itulah pompa dijalankan. Tapi ketika elevasi di hulunya lebih tinggi dari elevasi di hilir bendung, begini misalnya, yaitu pintu dibuka, air akan mengalir ke laut secara gravitasi. Jadi itu sederhananya seperti itu, cara kerjanya itu. Baik, berarti semoga cukup menyenangkan ya kabar ini ya untuk masyarakat yang saat ini mungkin menunggu informasi apakah sudah OTW nih untuk penyelesaian isu-isu terkait air di lingkungannya. Baik, selanjutnya Pak, kita ingin mengenal lebih dalam tentang bidang cipta karya, Pak. Cipta karya itu pelayanan dan kerjaannya itu utamanya apa, Pak? Tadi, Pak. Ya, nama cipta karya kecipta-karyaan. Karya yang diciptakan apa, Pak? Jadi kebetulan kalau kami lihat ya di cipta karya itu lebih banyak ke sanitasi ya. Sanitasi. Karena cipta karya dulu yang di penyediaan perumahan itu dulu waktu Kementerian PU masih ada PR-nya. Jadi dulu kan kalau kita ini DPUPR kan PR-nya penataan ruang ya. Kalau dulu zamannya Pak Basuki ya, Pak Menterinya itu Pak Basuki, PR-nya itu perumahan rakyat bukan penataan ruang. Jadi bedanya itu. Jadi dulu ketika masih ada PUPR itu cipta karya itu di salah satu subditnya itu menangani perumahan. Nah, untuk yang sekarang kabinet sekarang itu kan Pak Presiden itu kan sudah memisah ya. PU sendiri, PKP namanya, Perumahan dan Kawasan Permukiman itu yang menterinya Pak Marwarar Sirait itu ya. Itu sudah pisah. Sehingga fungsi cipta karya yang di PU sekarang itu hanya mengurusi sanitasi. Apa itu sanitasi? Itu ada penyediaan air minum, ada jamban, ada pengolahan limbah domestik. Gitu. Jadi PU ini juga ternyata itu masuk dalam dalam tim di mana-mana itu. Stunting masuk. Posyandu kemarin juga masuk ternyata. Saya juga heran ketika tiba-tiba saya itu menerima SK
SK menjadi koordinator infrastruktur di tim pembina Posyandu Kota. Apa ini itu? Nah ternyata ketika kita sudah melakukan rapat koordinasi, ternyata ya tadi itu tugas kita ya pemenuhan sanitasi masyarakat itu. Ya. Air bersihnya ya Pak ya? Air bersihnya maupun kan? sanitasinya. Gitu. Jadi kita mengkoordinasikan terkait dengan penyediaan air bersih, penyediaan jamban keluarga, kemudian komunal maupun pengolahan limbah baik individual maupun komunalnya. Karena ini kalau sanitasi itu ternyata menjadi salah satu indikator penyebab angka stunting kita itu masih tinggi, ya karena sanitasi kita yang masih buruk gitu. Jadi ini menjadi PR kita semua untuk menyelesaikan masalah sanitasi di Kota Pekalongan ini. Berarti kalau WC umum kemudian sedot WC itu juga bisa menjadi juga memang menjadi urusannya Cipta Karya ya Pak? Iya. Jadi kita juga ada layanan sedot WC ya, sedot WC, cuman memang saat ini tuh kita masih kesulitan untuk membuang limbahnya itu ya, karena kita sebenarnya punya namanya IPLT ya, instalasi pengolahan limbah tinja, ada kita punya di Kota Pekalongan di area TPA Degayu. Cuman kondisinya sekarang karena TPA itu sudah seperti itu kondisinya, sehingga akses kita untuk masuk ke titik IPLT kita itu sudah tidak bisa, sehingga untuk melayani masyarakat terkait dengan sedot kakus itu kita tetap melayani, tapi kita buangnya tidak di sana, tapi sekarang kita sudah nginduk ke IPLT-nya Kabupaten di Wiradisa. Berarti bekerja sama dengan kabupaten ya Pak ya? Dengan kita tetap bayar retribusi ke sana. Ya. Kalau masyarakat ingin meminta disedotkan limbah WC-nya itu prosesnya seperti apa Pak? Datang saja ke ya tinggal datang aja ke sini di pelayanan itu nanti petugas PU itu langsung nanti nyedot ke yang pemohonnya itu tadi. Udah itu simpel sebenarnya. Simpel ya. Simpel. Ya mungkin warga Pekalongan mungkin banyak yang belum tahu juga ya bahwa di kantor Dinas PUPR Kota Pekalongan itu sudah ada ruang pelayanan. Jadi nanti kalau masyarakat mungkin mau mengadukan atau mau mengurus permohonan itu bisa datang saja ke kantor PU, nanti di resepsionis akan diarahkan ke ruang pelayanan sehingga tidak perlu nyari-nyari sendiri ya ke bidang-bidang seperti itu. Nanti di sana sudah ada petugasnya, tinggal menyampaikan seluruh pengajuan permohonan, kemudian pengaduannya akan kami layani di sana. Baik Pak, untuk sedot kakus itu kira-kira biayanya berapa ya Pak? Berarti masyarakat bayar retribusi gitu ya Pak? Jadi ini kita kan ada perda baru ya, perda baru itu tarifnya berubah ya. Yang dulu per kubik itu 75.000, ya. 25.000. Nah, kalau 2 kubik berarti 150 gitu ya. Nah, kalau sekarang karena kita tidak punya IPLT, kita kan harus ada retribusi tambahan ya, yang kita bayarkan ke IPLT Wiradisa tadi, sehingga kalau sesuai dengan perda yang sekarang itu tarifnya menjadi 200.000 salah. Tapi dari 200.000 itu ada 30.000 yang harus kita bayarkan ke Wiradisa tadi itu. Cuman memang di perda itu kan tarifnya 200.000 sehingga 200.000 yang dibayarkan oleh pemohon itu langsung masuk kas daerah, tetapi dari PU itu mengeluarkan lagi yang 30.000 untuk bayar retribusi ke Wiradisa. Oh iya, oke. Terus Pak, mengenai sedot kakus itu, kalau misalkan saya WC-nya itu bludak di hari Sabtu Minggu gitu bisa nggak Pak ya untuk tetap dilayani? Kan kantor tutup ya Pak ya? Mau ke pelayanan nih, kayaknya tutup nggak ada orangnya. Kayaknya ada kok, kita ada call center-nya ada, di Cipta Karya itu ada, sehingga bisa langsung dihubungi nanti dari teman-teman langsung bisa mengondisikan kepada petugas untuk segera menindaklanjuti itu. Kan
susah juga kan ketika hari ini meledak terus kita harus nunggu besok Senin itu terus gimana itu kita nabungnya. Iya, berarti kalau misalkan pelayanannya berarti hari weekday ya Pak ya, tetapi tetap mohon kalau memang membutuhkan layanan tetap bisa menghubungi ke call center ataupun nomor telepon kantor Dinas PUPR Kota Pekalongan. Baik, sudah membahas tentang bidang cipta karya nih Pak, kita masuk ke bidang yang terakhir ya Pak ya, tata ruang dan bangunan. Kok nama bidangnya itu ada 2 Pak sepertinya. Itu emang pekerjaannya 2 macam gitu Pak? Iya, jadi tata ruang dan bangunan ya. Tata ruang itu dia yang merencanakan, mengendalikan dan mengawasi penata ruangnya. Nah, kalau bangunan itu selain tadi kita mensupervisi perencanaan bangunan di luar OPD Kota Pekalongan. Bangunan ini juga punya tugas itu dia menjadi verifikatornya PBG. PBG. Jadi semua dokumen itu dokumen dari pemohon itu diverifikasi kelengkapannya oleh teman-teman bidang tata ruang, terutama yang bangunan. Ya. Karena di bidang kalau dulu ada seksi ya, sekarang sudah tidak ada ya. Pak yang ngurusi bangunan ini itu dia juga bisa bertindak sebagai tenaga penilai ya, penilai. Sehingga apakah desain yang diajukan oleh pemohon itu sudah memenuhi kriteria baik itu teknis, struktur, mechanical, electrical, plumbing dan kawan. Itu kan butuh personel yang mempunyai kompetensi terutama yang sipil ya. Jadi, nah ini yang diampu oleh teman-teman yang ngurusi bangunan. Tapi yang ngurus tata ruang tadi kan itu tadi ada perencanaan tata ruang, ada pengendalian, ada pengawasan. Berarti sebelum masuk ke perizinan bangunannya itu berarti ada perizinan tata ruangnya ya Pak ya? Iya, namanya KKPR ya. KKPR itu ada yang KKPR berusaha yang melalui OSS, kemudian yang non berusaha itu melalui aplikasi Sapore punya di BNPTSP nanti. Oh, jadi tujuannya berarti untuk memberikan detail informasi ya Pak ya, tentang kondisi tata ruangnya dan kemudian peraturannya begitu. Nah kemudian Pak, biasanya kan orang tuh kalau mengajukan izin bangunan tuh selama ini hanya tahu IMB Pak. Tapi tadi Pak Kadis menyebutkan ada PBG, itu bedanya apa Pak antara IMB dengan PBG? Iya. Masih ada kah IMB Pak? Ya jelas akronimnya beda kan. IMB itu izin menurunkan bangunan. Kalau PBG persetujuan bangunan gedung gitu ya. Jadi memang sejak ada UCK ya, itu rezim IMB sudah berganti menjadi rezimnya PBG gitu ya. Jadi memang ada dua prinsip yang beda itu. Kalau namanya izin IMB dulu itu kan orang harus IMB-nya keluar dulu baru boleh bangun gitu. Ya. Tapi kalau yang PBG itu bisa simultan dia, sambil mereka bangun, sambil mereka ngurus itu boleh gitu ya. Cuman memang yang dibangun itu ya harus memenuhi aturan, ada GSB, ada tadi teknis-teknisnya itu harus dikaji, harus memenuhi semua itu. Kan kalau dulu orang mau ngurus IMB itu kan berkas ya Pak ya, macem-macem begitu. Apakah kalau PBG ini juga kita perlu datang ke kantor PU bawa berkas macem-macem sertifikat tanah dan sebagainya Pak? Iya, sekarang ini kan eranya sudah berubah ya, sudah digitalisasi ya. Dan kita sudah berupaya untuk mengikuti itu ya, itu. Sehingga pengurusan PBG itu sekarang sudah melalui sistem ya, namanya SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung ya. Sehingga pemohon itu tidak perlu membawa berkas yang tebal itu ke sini,
dari rumah harus ke PU itu enggak perlu itu. Sekarang sudah bisa melalui aplikasi dan pemohon itu hanya upload dokumen-dokumen yang mereka punya, nanti masuk dalam sistem. Kalau sudah sistem kita verifikasi apakah itu sudah komplit apa belum, lengkap. Kalau sudah kita lengkap, sudah verifikasi, itu nanti langsung diteruskan kepada TPA-nya untuk ini dikaji semua dokumennya, baik dari kelengkapan dokumen, keabsahannya maupun tinjauan teknisnya. Dan semuanya masyarakat tidak perlu datang ke jauh-jauh dari rumah ke mana? Ke PU gitu. Lewat online sudah bisa semua. Jadi di mana saja bisa ya Pak ya? Bisa banget. Berarti cukup scan saja dokumen-dokumennya, kemudian diajukan di website Simbiki saja. Berarti juga memudahkan ya Pak ya, kalau saya misalkan mengurus izin begitu, sudah saya upload, terus saya ingin tahu prosesnya sampai mana juga karena online jadi terlihat ya Pak ya. Jadi ada historinya juga ada semua. Misalnya dia masuk di tanggal berapa itu ada, itu di checklistnya ada. Kemudian dari teman-teman verifikator itu jawab kan, ini kurang lengkap itu disampaikan. Itu juga mereka juga tidak perlu datang ke sini, di aplikasi ada semua, sehingga pemohon itu bisa memonitor permohonan perizinannya itu ya sudah melalui gadget bisa, dan dia tidak perlu ke sini, tidak perlu. Jadi itu kan ada efisiensi waktu, ada efisiensi biaya bagi para pemohon. Dia tidak harus ninggal pekerjaannya hanya untuk ngurus PPG ke sini, tidak harus mengeluarkan uang untuk ke kantor itu. Ya cukup dari rumah saja itu bisa memonitor semuanya. Berarti ada transparansi juga ya Pak. Misalkan saya pengusaha nih, saya meminta tolong ke staf saya untuk menguruskan gitu. Jadi sebetulnya bisa dipantau ya sebetulnya prosesnya sudah sampai mana gitu. Nah, kalau misalkan ada kendala dalam pengajuan saya begitu, atau mungkin ketika tadi Bapak sampaikan ketika dokumen sudah lengkap, terus kemudian ada proses konsultasi, dokumen saya, gambar saya direview begitu oleh tim teknisnya atau tim profesi ahlinya begitu. Apakah itu prosesnya itu juga sama online Pak? Adakah mungkin kontak person yang bisa saya hubungi kalau misalnya saya terkendala atau mungkin dalam prosesnya itu? Iya, jadi memang tidak menutup kemungkinan itu, kadang itu kan kalau orang tidak ketemu itu kan tidak marem gitu ya. Kita hanya lewat online itu kadang itu kan kita maksudnya apa, dia nangkepnya apa gitu. Ya kita juga tetap buka juga layanan konsultasi ya. Konsultasi di ruang pelayanan tadi itu ada beberapa hal yang tidak jelas, ya bisa juga datang ke kantor, nanti akan kami layani di ruang pelayanan. Berarti ada hotline-nya ya Pak, selain di ruang pelayanan juga mungkin bisa secara hotline-nya ada. Oh ada hotline-nya? Hotline-nya ada. Oh berarti bisa via WhatsApp juga Pak? Bisa. Oh berarti proses konsultasinya dan mungkin tanya jawabnya kalau ada keluhan dan ada mungkin yang ingin disampaikan akan diperantarai oleh hotline itu ya Pak ya berarti. Terus kemudian Pak, kalau misalkan IMB tadi kan Bapak sampaikan mengurus izin dulu baru kemudian bisa membangun gitu. Kalau misalkan saat ini saya dulu itu belum sempat punya IMB Pak, atau IMB saya hilang. Saat ini saya membutuhkan izin bangunannya gitu. Yang saya ajukan izinnya namanya PBGK Pak itu? Iya kadang itu masyarakat itu ketika belum butuh itu abai gitu ya. Bangun aja gitu. Tapi giliran dibutuhkan itu ya, dokumen itu ya pasti akan ngurus gitu ya. Nah, kalau sudah ada keterlanjuran seperti itu ya, ada keterlanjuran dari masyarakat itu sudah terlanjur membangun, tapi bangunan sudah jadi, baru butuh itu ya. Masyarakat bisa mengurus itu, tapi bukan lagi PBG tapi namanya SLF ya namanya. SLF. Sertifikat Layak Fungsi namanya. Tetapi nanti produknya SLF itu tetap harus melalui PBG juga gitu loh. Jadi ketika
masyarakat sudah terlanjur membangun, sudah terlanjur jadi, dan akan ngurus, itu sudah ngurusnya bukan PBG lagi, tapi namanya SLF. Tapi untuk ngurus SLF itu ya harus lewat PBG juga. Jadi nanti ketika dia ngurus SLF itu pasti nanti dapat dokumen PBG dan SLF. Oh, berarti kalau saat ini kondisinya saya baru mau membangun dari tanah kosong, izin yang saya ajukan adalah PBG ya Pak? PBG. Kalau terlanjur nih saya sudah punya bangunan dari lama ini, dari peninggalan nenek saya begitu, tapi ternyata belum punya IMB, izin saya berarti izin SLF ya Pak ya? Ya. Terus kemudian Pak, apakah Dinas PU ini juga yang menerbitkan nanti SK PBG-nya Pak? Kita ngambil ke sini kah para pemohonnya itu Pak? Enggak. Jadi PU itu kewenangannya hanya mengeluarkan rekomendasi teknis saja. Sebagai teknis, kemudian dari PU itu ngitung biaya retribusinya. Setelah itu kita mengeluarkan SKRD, terus itu sudah secara sistem itu dialihkan ke DPM PTSP. Kemudian pemohon itu bisa ngambil dokumen PBG-nya ke DPM PTSP dengan dia membawa bukti pembayaran retribusi PBG-nya. Jadi kalau walaupun sudah jadi nih, rekom udah keluar nih, SKRD sudah keluar, tapi kalau pemohon itu tidak bayar, dia tidak akan mendapat dokumen PBG, walaupun PBG-nya sudah jadi. Karena PBG itu bisa keluar kalau pemohon itu datang ke PTSP dengan membawa bukti bayar, bukti setornya retribusi ke kas daerah. Berarti harus membayar dulu, kemudian upload bukti bahwa sudah bayar, baru kemudian bisa diproses untuk penerbitannya. Iya, betul. Oh, berarti dari PU ini hanya sampai dengan rekomtek dan penerbitan tagihannya. Berarti nanti kalau misalkan saya sudah bayar nih, tapi kok belum terbit-terbit atau belum diverifikasi, berarti saya harus ke PTSP. DPM PTSP ya. Oh ya. Berarti seperti itu, termasuk pengambilan juga untuk PBG ya Pak ya, yang ke PTSP. Kalau SLF bisa di-download nggak Pak? Kalau SLF bisa ya, bisa download. Tapi kalau SLF tadi kan keluarnya 2 SK ya Pak ya, dengan PBG-nya diambil di PTSP. SLF-nya di PU. Nah kalau nih Pak, saya sebagai masyarakat, saya tahu nih ada info orang bangun misalkan nguruk sawah Pak. Kemudian atau orang bangun bangunan, tapi saya curiga nih kayaknya ini belum punya izin bangunan atau mungkin tidak di lahan yang seharusnya dibangun untuk bangunan gitu. Saya lapornya ke PU kah Pak? Sebenarnya karena laporan itu kan banyak ya, tidak harus ke PU. PU ya betul bisa ke PU, cuman tidak harus ke PU. Mungkin ke pemangku wilayah setempat, ke Pak Lurah, nanti Pak Lurah ke PU itu juga bisa. Kemudian masyarakat langsung ke PU juga bisa, WA juga bisa. Jadi kanal komunikasi kan semua sekarang sudah banyak ya, tidak hanya ini, banyak sarana untuk kalau datang ke kantor juga tidak masalah. Gitu. Nah, bisa di ruang mungkin yang perlu kami tekankan gini ya, bahwa PU ini kan tidak bisa menjangkau semuanya, tidak bisa mengawasi semuanya terkait dengan pengawasan pengendalian tata ruang. Sehingga di PU itu juga sudah menginisiasi untuk membuat aplikasi yang namanya Simantan ya, Sistem Informasi singkatannya apa ya, penataan ruang lah gitu, pemanfaatan ruang misalnya Simantan itu ya. Jadi di aplikasi ini itu masyarakat bisa langsung tahu itu ya, langsung tahu di petanya itu, misalnya ada orang ada kegiatan nguruk nih di sawah gitu ya. Taruhlah misalnya contohnya di mana ya sekarang sawah yang masih produktif itu di daerah Duet misalnya itu ya, karena kan masih bagus itu ya sawahnya, masih 3 kali tanam. Ada masyarakat yang mengetahui ada orang yang nguruk sawah itu ya. Itu sebenarnya
sebelum dia lapor itu ya, itu yang bersangkutan bisa mengetahui kegiatan urukan ini itu melanggar tata ruang apa enggak. Dengan aplikasi tadi itu. Dengan ngecek di website si mantan itu tadi ya, si mantan itu. Sehingga bisa diklik aja, kita buka aja di websitenya itu, diklik nanti di area mana klik itu nanti muncul keterangannya seperti apa, apakah di situ sawah kah, atau perdagangan kah, atau perkantoran, atau perumahan apa. Jadi ketika misalnya ada nih orang nguruk sawah gitu ya, dia langsung ngeklik, oh ternyata masih hijau itu. Nah dia bisa melakukan ke tadi semua kanal tadi, lapor ke Pak Lurah boleh, malah ke PU enggak apa-apa itu, atau mungkin Dinas Pertanian juga yang mempunyai kewenangan di bidang pertanian juga ada masalah, karena Dinperpa juga punya tugas untuk mempertahankan area sawah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Sehingga memang ini betul-betul harus dijaga. Gitu. Jadi peran serta masyarakat itu memang perlu kita butuhkan. Rugi dong Pak, misalkan saya ditawari sawah Pak. Tapi saya langsung beli saja, percaya ternyata sawahnya tidak bisa saya bangun. Itu ngecek dulu ya Pak ya berarti. Iya, makanya masyarakat juga harus hati-hati ya ketika bertransaksi gitu ya. Transaksi jangan sampai nanti yang misalnya ini saya mau beli, ada orang jual tanah misalnya, bidang gitu ya. Dan kita selaku investor misalnya gitu ya, nanti akan saya buat perumahan nih gitu ya. Padahal tanpa dia melihat itu ya, melihat ini keterangan di pola ruangnya seperti apa, apakah itu hijau, apakah masuk KP2B atau RSD gitu kan. Itu nanti yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Jadi saya menghimbau kepada semuanya masyarakat ya, kebetulan yang punya uang berlebih gitu ya. Uang berlebih, mau investasi apapun, apakah itu mau bikin pabrik kah, atau mau bikin perumahan kah, atau apapun itu fungsi yang lain, perdagangan jasa, itu sebelum itu bertransaksi harus lihat dulu pola ruangnya. Lewat tadi itu ya, website Simantan itu. Sehingga jangan sampai kita sudah terlanjur mengeluarkan dana, tapi ternyata tidak bisa diapa-apakan. Karena ketika lahan itu masuk KP2B gitu ya, kawasan pertanian pangan berkelanjutan ya, KP2B, itu malah sudah tidak bisa diapa-apakan itu sudah. Itu ya sampai hijau terus itu. Kan kasihan. Pak uangnya, Pak. Nah, itu yang justru yang apa ya? Di momen ini kami sampaikan kepada masyarakat ya, untuk lebih hati-hati ketika masyarakat akan bertransaksi, terutama untuk pembelian yang satu hamparan luas itu biasanya kan nanti mesti untuk apa nih, apa perumahan. Karena sekarang kan yang masih marak itu kan perumahan hunian itu ya yang masih itu. Jadi jangan sampai seperti itulah. Karena ada juga di tahun 2023 kalau enggak 2023 ya. Itu DPU Kota Pekalongan itu mendapat surat dari Kementerian ATR BPN. Karena terjadi pelanggaran tata ruang. Itu ya. Pelanggaran tata ruang ada, kalau tidak salah ada 5 lokasi, ada 5 lokasi itu, dan semuanya sudah dipasarkan dan sudah ada rumahnya. Ternyata itu KP2B dan hijau itu. Masyarakatnya tidak tahu yang boleh. Masyarakat tidak tahu, itu kan siapa yang dirugikan ya konsumen itu kan, kasihan kalau gitu. Jadi dari kementerian sudah perlu datang ke sini kan itu. Dia dari atas sudah bisa lihat, oh di sana ada pelanggaran nih. Jangankan perumahan ya jelas itu hamparannya gede itu ya. Satu yang saya ingat ya, ada satu yang kami ditegur, mendapat teguran dari kementerian itu adalah kalau Boso Pekalongan itu Kolongan Doro. Apa itu Pak? Ya ini yang urugan terus ada
tiang segi empat itu atau ada bendera-bendera itu yang untuk balap-balap merpati itu loh. Itu saja tahu itu dari kementerian gitu. Jadi apalagi yang perumahannya jelas-jelas gitu loh. Jadi ya tolong masyarakat hati-hati ketika akan bertransaksi. Yang investor ya hati-hati ketika mau beli lahan. Yang konsumen juga hati-hati ketika mau beli gitu loh. Harus dicari dulu legalitas lahannya itu. Dilihat dulu pola ruangnya seperti apa, jangan sampai ketika semuanya sudah terjadi dan tidak bisa dilanjutkan untuk sertifikatnya, kan kasihan juga itu masyarakat. Sudah kadung nanti sudah menangis. Kasihan. Iya, nah kalau yang nerabas seperti itu tuh apakah ada peringatannya Pak dari Dinas PU Pak ke mereka Pak yang nekat gitu? Ya kita tetap ada ya, tegurannya ada. Kita tetap menegur kepada para pengembang yang seperti itu yang melanggar tata ruang. Dan saat ini itu dari teman-teman Dinperpa itu masih menyusun apakah perda atau perwal insentif dan disinsentif namanya itu. Jadi insentif itu yang ini gambarannya, kalau masyarakat itu misalnya sawah masih dipertahankan menjadi sawah dan ditanami padi yang itu bisa tetap mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, itu ya dia dapat insentif. Tapi kalau yang melanggar tata ruang, dia kena sanksi namanya disinsentif. Nah, rumusannya seperti apa? Itu yang masih digodok oleh teman-teman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tapi apakah kita juga menghentikan pembangunan Pak? Gitu, yang datengin gitu, apakah kita juga Pak? Iya, kalau DPU itu memang kewenangannya itu menegur. Tapi untuk penegakan perdanya itu kan di UPD Satpol PP ya. Jadi semua surat pemberitahuan, semua surat teguran, semua surat peringatan itu Satpol PP pasti kita tembus. Ya, ini dengan harapan agar apa yang kita lakukan ini, kita yang tegur itu segera ditindaklanjuti oleh teman-teman Satpol PP. Karena kewenangan penegakan perda kan di sana, bukan di PU. Ya, dan teguran dan surat peringatannya itu juga pasti disampaikan ke pemilik lahannya atau pemilik bangunannya ya Pak ya. Oke. Adakah keuntungannya Pak sebetulnya kalau kita bangunannya itu punya izin Pak? Gitu. Mungkin untuk jual beli Pak, itu apakah lebih benefit Pak ketika punya izin? Yang jelas bangunan yang punya PBG dan yang tidak itu ya pasti beda lah ya, beda. Karena apa? Satu, untuk ngurus PBG itu harus sudah melewati kajian teknis ya, sisi teknis ya, dari desainnya, kemudian dari analisa strukturnya, plumbingnya, kemudian mechanical electricalnya itu kan sudah kita periksa semua sehingga bangunan yang berdiri itu secara teknis itu sudah memenuhi syarat dan layak fungsi ya. Beda dengan kadang bangunan yang tidak ber-IMB misalnya itu kalau mau dibandingkan gitu ya. Udah bangun aja, terus piye? Strukturnya piye? Ya sudah, manut sama tukangnya aja gitu. Kadang kan gitu ya. Nah, tukang itu kan kadang hanya kebiasaan. Jangan nek misalnya balok dengan bentang sekian paling biasanya koyo iki, Pak. Itu kan itu yang hanya biasanya gitu. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan apa bedanya bangunan yang ber-PBG dan tidak, secara jaminan bukan keamanan ya, kelaikan kehandalan bangunannya itu lebih
terjamin. Gitu ya. Kemudian yang ini yang dibutuhkan masyarakat banyak nih. Tadi saya sampaikan kan masyarakat itu biasanya kan ngurus IMB kalau ada maunya. Iya, Yang jelas sekarang itu kalau urusan dengan perbankan pasti minta PBG. Ya. Jadi kepentoknya karena kepentoknya sudah karena ke itu. bank, butuh ternyata disyaratkan itu ya Pak ya. Oh, ya. Jadi itu tadi ya sebenarnya kalau sudah ngurus PBG harusnya itu bangunan itu secara struktur sudah handal. Tapi ada keuntungan lain itu bisa dijadikan kelangsungan berusaha untuk kita berusaha dengan perbankan. Ya termasuk bangunan berarti kalau misalkan sudah melewati PBG dan SLF juga harapannya itu lebih nyaman untuk penggunanya. Jadi misalkan kalau mungkin untuk ramah difabel mungkin ya Pak, ada pertimbangan seperti itu. Kemudian juga untuk proteksi kebakarannya mungkin menghindari kejadian-kejadian tidak terduga di kemudian hari. Baik, tidak terasa sudah cukup dalam ya kita mengenal tentang pelayanan pekerjaan di Dinas PUPR Kota Pekalongan. Itu harapannya semoga masyarakat dan mungkin ada mahasiswa-mahasiswa nih yang kepo gitu. Seperti apa sih pekerjaannya di Dinas PUPR Kota Pekalongan? Mungkin mau magang di sini atau mungkin masyarakat yang ingin mengajukan permohonan atau ingin mengadukan isunya gitu bisa menonton podcast ini sehingga mengetahui apakah pas memang pelayanannya ada di kantor kami begitu. Pak Kadis, untuk penutup nih Pak, penutup podcast Kusbang 45 ini. Monggo Pak harapannya untuk masyarakat yang menonton ataupun harapan untuk keberlanjutan podcast ini Pak. Ya, yang pertama terkait dengan kelanjutan proses ya. Jadi hari ini podcast perdana. Perdana sehingga tadi yang dibahas itu tidak terlalu detail ya. Hanya pengenalan terkait dengan tugas-tugas pokok fungsi masing-masing bidang. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemicu trigger bagi yang lain baik internal kami maupun dari masyarakat untuk lebih aktif dalam mengontrol, mengevaluasi, mengkoreksi kami sehingga ini bisa lebih baik gitu ya. Kemudian yang kedua terkait himbauan kepada masyarakat itu bahwa kami DPUPR itu tidak bisa bekerja sendirian dalam menyelesaikan semua PR yang sudah kita bahas tadi. Baik masalah jalan, baik kemudian masalah banjir, kemudian masalah sanitasi, masalah tata ruang, itu kami juga butuh peran serta masyarakat, kita butuh kolaborasi dengan masyarakat. Misalnya untuk SDA misalnya, SDA dan Bina Marga misalnya, itu kan juga dia ngurusi saluran pematus, kalau SDA ngurusi drainase gitu ya. Hampir tiap hari kami ini membersihkan, mengangkat sampah yang dari saluran. Baik itu saluran pematus jalan maupun saluran drainase. Ingat, kita ini masih dalam kondisi darurat sampah dan kita sudah mendapat sanksi administrasi dari Kementerian LH terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Pekalongan. Sehingga pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa sendiri, ini harus ada kontribusi masyarakat terkait dengan pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai air itu dipaksa berbagi ruangan dengan sampah. Punya ruang sendiri-sendiri, punya rumah sendiri. Sampah ya di tempat sampah, air biarlah itu menjadi badan air yang menjadi menampung air. Sehingga infrastruktur yang dibangun, baik itu jalan, saluran, itu umur konstruksinya bisa lebih panjang, sehingga fungsinya bisa lebih lama, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan lingkungan kita menjadi lebih bersih dan sehat.
lebih nyaman untuk semua. Dan untuk membuat lingkungan kota kita nyaman untuk semua gitu, kami tidak bisa sendiri, karena itu kami juga punya jargon bareng bangun kota. Harapannya masyarakat yang menonton, masyarakat Kota Pekalongan semuanya juga ikut bareng-bareng bersamai kami dalam langkah-langkah kami, termasuk juga mungkin makanya tadi kalau ada pengaduan juga disampaikan, kalau misalkan ada saran-saran lainnya juga moga bisa disampaikan. Ruang pelayanan kami selalu terbuka, bisa juga menghubungi kami tadi lewat telepon kantor ataupun nomor hotline kami. Begitu. Terima kasih untuk podcast hari ini Pak Adis. Gitu. Insya Allah akan ada podcast selanjutnya ya Pak. Ya. Lebih detail nih kayaknya ya. Ya. Lebih detail per bidang, nanti akan ada podcast bersama bidang-bidang gitu. Saya Dea Zahra undur diri dari podcast Kusbang 45 hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.